Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang perbandingan sterilisasi menurut Farmakope edisi 3, 4, dan 5. Sebelum masuk dalam pembahasan hasil diskusi kami, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Andi Nurul Aulia Sainal, yang kedua ada Ainun Majri Hunain, yang ketiga ada Andi Astri Aulia Widya Astuti, yang ketiga ada Aspari Linda, dan terakhir saya sendiri, Dewi Utami Tutiani Krisnanda. Hal pertama yang akan kami bahas adalah cara-cara sterilisasi menurut Farmakope edisi 3. Cara-cara sterilisasi menurut Farmakope edisi 3 terbagi atas 5 cara. Yang pertama, cara A, yaitu pemanasan secara massal menggunakan autoklav pada suhu 115 derajat Celcius sampai 116 derajat Celcius selama 30 menit dengan uap air panas. Cara yang kedua itu cara B, dengan menggunakan penambahan bakterisida. Dan cara C yang ketiga yaitu dengan penyaringan bakteri. Dan cara yang keempat ada cara D, yaitu dengan pemanasan kering menggunakan oven pada suhu 150 derajat Celcius selama 1 jam dengan udara panas. Dan cara yang kelima adalah cara aseptik, yaitu dengan mencegah dan menghindarkan lingkungan dari cemaran bakteri seminimal mungkin. Baik, saya akan menjelaskan cara-cara sterilisasi pada Farmakope edisi 4. Yang pertama yaitu sterilisasi uap. Sterilisasi cara ini menggunakan siklus autoklav, di mana pada Farmakope ditetapkan bahwa untuk media atau pereaksi adalah selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius kecuali dinyatakan lain. Proses sterilisasi termal menggunakan uap jenuh di bawah tekanan berlangsung di suatu bejana yang disebut autoklav dan mungkin merupakan suatu proses sterilisasi yang paling banyak digunakan. Yang kedua yaitu sterilisasi panas kering. Sterilisasi cara ini menggunakan siklus oven modern yang dilengkapi dengan udara yang dipanaskan dan disaring. Proses sterilisasi termal untuk bahan yang tertera di Farmakope dengan menggunakan panas kering biasanya dilakukan dengan suatu proses batch di dalam suatu oven yang dirancang khusus untuk tujuan itu. Oven modern dilengkapi dengan udara yang dipanaskan dan disaring, didistribusikan secara merata ke seluruh bejana dengan cara sirkulasi atau radiasi menggunakan sistem semprotan dengan peralatan sensor, pemantau dan pengendali parameter kritis. Yang ketiga yaitu sterilisasi gas. Bahan aktif yang digunakan adalah gas etilen oksida yang dinetralkan dengan gas inert atau CO2. Bahan aktif ini yang sifatnya sangat sukar terbakar walau sudah dicampur dengan gas inert yang sesuai, bersifat mutagenik dan kemungkinan adanya residu toksik di dalam bahan yang disterilkan, terutama yang mengandung ion klorida. Proses sterilisasi pada umumnya berlangsung di dalam bejana bertekanan yang dirancang sama seperti autoklav, tetapi dengan tambahan bagian khusus yang hanya terdapat pada alat steril yang menggunakan gas. Sterilisasi dengan radiasi ion. Ada 2 jenis radiasi ion yang digunakan, yaitu disintegrasi radioaktif dari radioisotop atau radiasi gamma dan radiasi berkas elektron. Sterilisasi dengan penyaringan. Sterilisasi untuk larutan yang labil terhadap panas dapat dilakukan dengan penyaringan menggunakan bahan yang dapat menahan mikroba sehingga mikroba yang dikandungnya dapat dipisahkan secara fisika. Sterilisasi dengan cara antiseptik. Proses ini untuk mencegah masuknya mikroba hidup ke dalam komponen steril atau komponen yang melewati proses sehingga produk setengah jadi atau produk ruahnya bebas dari mikroba hidup. Selanjutnya adalah cara-cara sterilisasi pada Farmakope Indonesia edisi kelima. Yang pertama adalah sterilisasi uap. Sterilisasi cara ini menggunakan suatu siklus autoklav yang di dalam Farmakope
ditetapkan bahwa untuk media atau reaksi adalah selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius, kecuali dinyatakan lain. Yang kedua adalah sterilisasi panas kering. Sterilisasi cara ini menggunakan suatu siklus oven modern yang dilengkapi dengan udara yang dipanaskan dan disaring. Rentang suhu khas yang dapat diterima di dalam bejana sterilisasi kosong adalah sekitar 15 derajat Celcius. Jika alat sterilisasi beroperasi pada suhu tidak kurang dari 250 derajat Celcius. Yang ketiga adalah sterilisasi gas. Bahan aktif yang digunakan adalah gas etilen oksida yang dinetralkan dengan gas inert atau CO2. Akan tetapi, gas etilen oksida ini memiliki keburukan, yaitu sangat mudah terbakar, bersifat mutagenik, dan kemungkinan meninggalkan residu toksik di dalam bahan yang disterilkan, terutama yang mengandung ion klorida. Sterilisasi gas ini digunakan sebagai alternatif sterilisasi thermal. Jika bahan yang akan disterilkan tidak tahan terhadap suhu tinggi pada sterilisasi uap atau pada sterilisasi panas kering. Proses sterilisasi berlangsung di dalam bejana bertekanan yang didesain seperti autoclave dengan modifikasi tertentu. Salah satu keterbatasan utama proses sterilisasi dengan gas etilen oksida adalah terbatasnya kemampuan gas tersebut untuk berdifusi sampai ke daerah yang paling dalam pada produk yang disterilkan. Baik, selanjutnya adalah sterilisasi dengan radiasi ion. Ada dua jenis radiasi ion yang digunakan, yaitu yang pertama disintegrasi radioaktif dari radioisotop yang dikenal dengan radiasi gamma, dan yang kedua radiasi berkas elektron, di mana keunggulan dari sterilisasi ini adalah yang pertama yaitu reaktivitas kimia dan residu yang rendah yang dapat kita ukur, dan yang kedua variabel yang dikendalikan ini lebih sedikit. Selanjutnya yaitu sterilisasi dengan pengeringan, di mana sterilisasi ini dilakukan dengan terhadap panas. Mikroba pada sterilisasi ini disahkan secara fisika. Selanjutnya itu di mana pada sterilisasi ini efektivitas penyaring ini bergantung pada media ukuran porimatriksnya. Ukuran porositas minimal membran matriks ini sekitar 0,2 sampai 0,4 mikrometer, tergantung pada bakteri yang hendak kita saring. Dan yang terakhir adalah sterilisasi dengan cara aseptik, di mana pada proses ini mencegah masuknya mikroba hidup ke dalam komponen steril untuk komponen yang melewati proses, sehingga produk setengah jadi atau produk ruahannya bebas dari mikroba hidup. Itulah tadi perbandingan cara sterilisasi menurut Farmakopeia edisi 3, 4, dan 5. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Adapun kesimpulan dari hasil presentasi kita pada hari ini yaitu yang pertama, untuk metode sterilisasi pada Farmakopeia edisi 3 sangat berbeda dengan Farmakopeia edisi 4 dan 5, yaitu terletak pada penamaan setiap metodenya, di mana pada Farmakopeia edisi 3 cara penamaannya menggunakan cara A, B, C, dan D, dan juga cara aseptik, sedangkan pada Farmakopeia edisi 4 dan 5 menggunakan penamaan yaitu sterilisasi uap, sterilisasi panas kering, sterilisasi gas, sterilisasi radiasi ion, sterilisasi penyaringan, dan cara aseptik. Dan juga yang kedua yaitu pada mekanisme sterilisasi Farmakopeia edisi 3 menjelaskan metode dengan sangat ringkas namun terperinci. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu untuk metode sterilisasi pada Farmakopeia edisi 4 dan 5 memiliki kesamaan dalam penamaannya dan juga metodenya, namun pada Farmakopeia edisi 5 penjelasan dan metodenya lebih terperinci dan lebih jelas. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan dapat kami jelaskan kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya dan juga teman-teman yang lain. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.